Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Zawajakim. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Singaperbangsa Karawang, Prodi Pendidikan Matematika, kelas 1B dengan NIM 22106310501112. Untuk tugas mata kuliah eh, logika matematika, di kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran himpunan atau biasa kita sebut dengan set. Baik, untuk pengertian himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek yang terdapat dalam himpunan disebut elemen, unsur, ataupun anggota. Teori himpunan ditemukan pada abad ke-19 oleh matematikawan asal Jerman bernama Georg Ferdinand Ludwig. Jika kumpulan itu anggotanya tidak bisa ditentukan, maka ia bukan himpunan. Contoh yang bukan himpunan apa sih teman-teman? Contohnya kumpulan orang-orang tampan, kumpulan orang-orang cantik, karena anggotanya tidak bisa ditentukan. Oke, kita masuk ke representasi atau penyajian himpunan. Yang pertama, enumerasi. Enumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Pada umumnya satu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital atau dengan menggunakan simbol-simbol lain. Kita masih masuk ke enumerasi. Di sini ada contoh himpunan B memiliki 4 anggota yaitu 1, 2, 3 dan 4. Bisa kita tulis seperti ini. Himpunan B ditulis tanda kurung kurawal 1, 2, 3, 4 tutup kurung kurawal. Himpunan bilangan bulat positif ditulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Himpunan bilangan bulat ditulis min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Untuk catatan di enumerasi, satu, urutan anggota pada himpunan tidak memiliki arti apa-apa kecuali pada himpunan tersebut sudah ditentukan atau merupakan syarat dari himpunan tersebut. Yang kedua, himpunan yang anggotanya boleh berulang adalah himpunan ganda atau biasa disebut dengan multiset. Oke, kita masuk ke simbol-simbol baku. Di sini ada C itu himpunan bilangan kompleks, R itu merupakan himpunan bilangan real, Q himpunan bilangan rasional, Z merupakan himpunan bilangan bulat, N merupakan himpunan bilangan asli, P merupakan himpunan bilangan bulat positif. Selanjutnya ada notasi pembentuk set. Bagian kiri tanda ini melambangkan elemen himpunan. Tanda ini dapat dibaca di mana, yang mana, atau sedemikian hingga. Bagian tanda ini menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda koma atau titik koma di dalam syarat keanggotaan dibaca dan. Oke. Ada diagram Venn. Misalkan anggota himpunan U. U ini merupakan himpunan universal atau himpunan semesta terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan anggota A itu 1, 2, 3, dan 5. Himpunan bilangan B yaitu 2, 5, 6, dan 8. Ketiga himpunan tersebut bisa kita sajikan dalam diagram Venn seperti ini. Ini yang kotak ini merupakan himpunan universal atau semesta. Sebelah kiri ada anggota himpunan A dan sebelah kanan ada anggota himpunan B. Anggota himpunan A terdiri atas 1, 2, 3, dan 5. Anggota himpunan B terdiri atas 2, 5, 6, 8. Yang tengah-tengah ini merupakan irisan antara himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya ada kardinalitas. Kardinal dari sebuah himpunan, cardinality of the set, adalah jumlah dari elemen yang berbeda dari sebuah himpunan. Contohnya, himpunan universalnya terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan A-nya terdiri atas 1, 2, 3, dan 5. Himpunan B terdiri atas 2, 5, 6, dan 8. Maka, kardinalitas dari anggota himpunan universal terdiri atas 8 anggota, kardinalitas himpunan A terdiri atas 4 anggota, dan kardinalitas himpunan B terdiri atas 4 anggota. Himpunan semesta, himpunan A dan himpunan B merupakan sebuah himpunan yang berhingga. Oke, kita masuk ke himpunan kosong.
Suatu himpunan A dapat dikatakan himpunan kosong atau empty set jika dan hanya jika kardinalitas himpunannya itu sama dengan 0. Dalam kalimat lain, himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki satupun anggota. Himpunan kosong dinotasikan seperti ini, tanda kurung kurawal atau tanda seperti ini. Oke, baik. Kita masuk ke himpunan bagian. A merupakan himpunan bagian subset dari B jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Gambarnya seperti ini, himpunan universal, himpunan A di dalam himpunan B. Selanjutnya ada himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama. Dengan kata lain, himpunan A sama dengan himpunan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan himpunan B. Oke, kita masuk ke ekivalensi himpunan. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan dikatakan saling lepas dengan himpunan B, keduanya tidak memiliki elemen jika sama. Yang ketiga ada himpunan kuasa atau power set. Dari himpunan adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari himpunan tersebut, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Oke, kita masuk ke operasi terhadap himpunan. Yang pertama di sini ada irisan atau interaction. Dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Seperti kalian bisa lihat dari gambar, ini merupakan himpunan universal. Himpunan sebelah kiri itu himpunan A dan sebelah kanan himpunan B. Yang diarsir yang tengah-tengah ini merupakan irisan. Yang kedua ada gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A atau himpunan B. Seperti di gambar yang diarsir semua ini merupakan gabungan dari himpunan A dan gabungan dari himpunan B juga. Oke, masuk ke komplement. Dari suatu himpunan A terdapat himpunan semesta adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen universal yang bukan elemen A. Gambarnya seperti ini. Jadi merupakan elemen universal tetapi bukan elemen itu sendiri. Yang keempat ada selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B, suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A tetapi bukan merupakan anggota dari B. Gambarnya seperti ini. Untuk selisih ya. Jadi merupakan anggota itu sendiri tetapi bukan merupakan anggota lainnya. Jadi gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada beda setangkup. Jika A dan B adalah himpunan, maka beda setangkup dari A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya ada pada A dan B tetapi tidak pada keduanya. Bisa lihat dari gambar diagram di beda setangkup. Yang keenam ada perkalian kartesian. Jika A dan B adalah himpunan, maka perkalian kartesian dari A dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan berurutan atau ordered pairs yang terbentuk dari komponen pertama, yaitu komponen dari himpunan A, dan komponen yang kedua, yaitu komponen dari himpunan B. Baik, selanjutnya kita masuk ke teorema. Jika A, B, dan C adalah sebuah himpunan, berlaku hal-hal sebagai berikut. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, A merupakan himpunan bagian A itu sendiri. Dilambangkan seperti ini. A himpunan bagian A. Yang ke poin kedua, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Dinotasikan seperti ini. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari B. Yang poin ketiga, jika A himpunan bagian B, B himpunan bagian C, maka A merupakan himpunan bagian C. Oke, di sini ada gambar perampatan operasi himpunan. Selanjutnya di sini ada hukum-hukum himpunan aljabar beserta dualitasnya. Yang
Untuk hukum-hukum aljabar himpunan ini ada 10 ya teman-teman. Ada hukum identitas, hukum nol atau dominasi, hukum komplement, hukum idempoten, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0/1. Untuk duanya itu adalah kebalikan dari hukum-hukum himpunan aljabar. Biasanya kebalikannya itu dari tandanya ya teman-teman. Misalnya irisan, untuk dualnya itu gabungan, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke prinsip inklusif dan eksklusif nih teman-teman. Dinotasikan sebagai kardinalitas anggota himpunan A gabungan himpunan B sama dengan kardinalitas himpunan A tambah kardinalitas himpunan B dikurangi kardinalitas himpunan A irisan himpunan B. Lema: jika A dan B adalah himpunan berhingga dan saling lepas atau disjoin, maka kardinalitas A gabungan kardinalitas B sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas B. Untuk teoremanya, jika A dan B adalah himpunan berhingga, maka A gabungan himpunan B dan berhingga, dan kardinalitas A gabung himpunan B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan kardinalitas A irisan B. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian. Untuk pembuktian ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada pembuktian diagram menggunakan diagram Venn. Pada contohnya yaitu proposisi himpunan A gabungan himpunan B irisan himpunan C sama dengan himpunan A gabung himpunan B irisan A gabung himpunan C. Pembuktiannya kita gambar sebelah ruas kiri ya teman-teman. Seperti ini. Untuk A irisan himpunan B gabungan untuk A gabungan B irisan himpunan C, seperti ini. B irisan C teman-teman, ya ini ya. Habis itu A gabungan B irisan C, maka diarsir ini semua. Baik, untuk ruas kanan kita gambarkan A gabungan B irisan dengan A gabungan C, maka digambar seperti ini. Kita lihat untuk ruas kiri dan ruas kanan gambar yang diarsirnya sama, maka valid ya teman-teman. Oh iya, untuk diagram Venn ini merupakan pembuktian informal ya teman-teman. Yang kedua, kita bahas pembuktian menggunakan tabel keanggotaan. Tabel keanggotaan untuk A gabung B irisan C sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Di sini ada 3 kemungkinan A, B, dan C. A ini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. B ini 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. C ini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. B gabungan C 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. A irisan B gabungan C 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. A irisan B 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. A irisan C itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, tinggal irisan B gabungan A irisan C 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Kita lihat tabel sebelah ruas kiri dan ruas kanan sama ya teman-teman anggotanya, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Maka valid ya teman-teman untuk membuktikan proposisi ini. Selanjutnya ada pembuktian menggunakan aljabar himpunan. Dari proposisi A gabung B min A gabung B, kita harus sama dengan A gabung B, kita harus mengambil salah satu ruas sisi dari proposisi tersebut guna membuktikan kesamaan dengan ruas sisi satunya. Nah, untuk pembuktian satu ini kita akan mengambil ruas kiri untuk membuktikan kebenaran dari kesamaan proposisi tersebut.
A gabungan B min A sama dengan A gabung B adalah benar. A gabung B min A itu sama dengan A gabung B irisan A komplement. Itu merupakan definisi selisih. A gabung B irisan dengan A gabung A komplement merupakan hukum distributif sesuai dengan hukum aljabar himpunan yang tadi sudah kita bahas tabelnya. Selanjutnya itu A gabung B irisan dengan himpunan kosong merupakan hukum komplement. Dan yang terakhir A gabung B merupakan hukum identitas. Sehingga terbukti bahwa proposisi A gabungan B min A sama dengan A gabungan B adalah benar ya teman-teman. Selanjutnya nih ada pembuktian menggunakan definisi. Misalkan A, B, dan C adalah 3 buah himpunan. Buktikan jika A himpunan bagian B, maka A irisan C himpunan bagian B irisan dengan C. Buktinya berdasarkan keterangan di atas, maka kita dapat 3 poin teman-teman. 1. Poin pertama, A irisan C himpunan bagian dengan B irisan C, maka berdasarkan definisi himpunan bagian bahwa semua X elemen A irisan C juga merupakan X elemen B irisan C. Poin yang kedua, A himpunan bagian B berdasarkan definisi himpunan bagian bahwa semua X elemen A juga merupakan X elemen B. Poin yang ketiga, A irisan C berdasarkan definisi operasi irisan bahwa jika X elemen A irisan elemen himpunan C, maka X elemen A dan X elemen C juga. Dari keterangan di atas bahwa X elemen A dan X elemen C, X elemen B jika X elemen A, dapat disimpulkan bahwa X elemen B dan X elemen C sehingga X elemen B irisan X elemen C, sehingga proposisi jika A himpunan bagian B maka A irisan C himpunan bagian B irisan C adalah benar. Baik, kita sudah di penghujung video. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih, semoga membantu di materi himpunan kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.